Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang dikit ya. Asani ari anu kaduana. Asani ari anu kaduana. Eta toharotun suci. Eta toharatun suci. Bil wudu iku sabab wudu. Bil wudu iku sabab wudu. Wal gusli atawa adus. Wa gusli atawa adus. Amma bil wudu'i. Amma bil wudu'i. Anapun ari suci kalawan wudu. Anapun ari suci kalawan wudu. Eta papuruduhu. Eta papurudu. Mangka ari pirang-pirang parduna wudu. Mangka ari pirang-pirang parduna wudu. Eta sittatun aya genep. Eta sitatun aya genep. Al awalu ari anu kahijina. Al awaru ari anu kahijina. Eta niyatut toharoti. Eta niyatut toharoti. Niat susuci. Niat susuci. Lisolati. Li solati. Pikeun ngawenangkeun salat. Pikeun ngawenangkeun salat. Aurab il hadasi. Aurab il hadasi. Atawa pikeun ngaleungitkeun hukuman hadas. Atawa pikeun ngaleungitkeun hukuman hadas. Au nahwihima. Au nahwihima. Atawa salianti anu dua bieu. Atawa salianti anu dua bieu. Bil qalbi dina hate. Bil qalbi dina hate. Ma'a awali goslil wajhi. Ma'a awali goslil wajhi. Sarta dina kawitan ngawasuh rarai. Sarta dina ngawitan ngawasuh rarai. Jadi fardu wudu teh aya genepnya. Nu kahijina niat. Alawalu niatu taharoti niat susuci. Li sholati supaya ngamenangkeun salat. Jadi ucapanna kieu nawaitul wudu'a listibahatis sholati. Apa? Nawaitul wudu'a listibahatis sholati. Jadi niat abdi wudu supaya menang ngalaksanakeun salat kitanya. Atau nawaitul wudu'a li raf'il hukmil hadasil asghar, itu yang biasa kita pakai mah ya. Nawaitul wudu'a niat abdi wudu li raf'il untuk menghilangkan, untuk ngangkatnya. Raf'il teh ngangkat maksudnya ngilangkeun. Li raf'il hukmil untuk menghilangkan hukuman hadas kecil. Karena dengan hadas kecil kita dihukum tidak boleh salat ya. Dengan wudu hukuman itu dihilangkan. Jadi niat itu bareng dengan membasuh muka ya kan. Ma'a awali ghuslil wajhi.
sarta dina awalna ngawasuh beungeut rarainya teta fardu wudu anu kahijinya niat dina hate dina nalika ngumbah beungeutnya. Asani ari anu kaduana Asani ari anu kaduana eta goslul wajhi ngumbah beungeut eta goslul wajhi ngumbah beungeut mimabda'i tastihil jabhati. mimbabdai tasbih Sambil lihat tulisannya nih. Min mabda'i hamzahnya ya. Mabda'i tastihil jabhati sok. min mabdai tastihil jabhati Iya. Ini kan min tapi karena menghadapi mim jadi idgham kan. Jadi mim ya. Mim mabda'i tastihil jabhati timimiti luhur natarang timimiti luhur natarang ila muntahad dakoni ila muntahad dakoni nepi kana tungtung gado nabi kana tungtung gado wa minal udhuni wa minal uzuni jeung timimiti ceuli jeung timimiti ceuli ilal udhuni ilal uzuni kana ceuli anu sejen. kana ceuli anu sejen Jadi ini teh menjelaskan batas ya. Tastihil jabhati teh tarang pangluhurna ini mulai jadinya rambutnya sampai ujung dagu batas atas dan bawah. Kalau telinga dengan telinga batas kiri dan kanan ya. Jadi harus kena ke air nih. Ya, harus lantis rata gitu. Jadi kalau misalnya ada apa main lem misalnya ngerjain apalah gitu pakai lem kertas nempel nah iya kehalangan kan natesa jadi ku di kerikil lem nah mun kuku tasok aya calon di kiteknya enggak saya itu kutek mah dacet atau makan menghalangi kalau pacar mah enggak katanya gak tahu sih ya, pacar tapi udah jarang dipacar ya. Pokoknya mah janganlah daripada menghalangi wudhu gitu kan ya. Takutnya menghalangi sih. Soalnya begitu di wudhuan teh kan teh langitnya kotek teh aya. Non pacar. Walaupun ada yang bilang katanya pacar mah enggak menghalangi air tapi asa aneh gitu. Soalnya teh hilang warnana. Nya. oh yang nikahan kan sok pacar tangannya Ya enggak apa-apa pas wudhu dilepasin. Jadi fardu wudu itu ada 6. Pertama niat dalam hati ketika membasuh muka, kedua membasuh mukanya ya. Itu jelas batasnya ya dari atas sampai ke bawah, dari pinggir sampai ke pinggir ya. Ila batini lihiyati rojuli. Sob. ila batini lihiyati rojuli Ya. Ila batini lihiyati rojuli ila batini lihiyati rojuli angin jerona godegna si jalma angin janggot lain godeg kan berarti iya ulangi ila batini lihiyati rojuli ila batini lihiyati rojuli angin jerona janggotna si jalma angin jerona janggotna si jalma wa aridhoihi wa aridhoihi jeung dua godegna si jalma jeung dua godegna si jalma al kasyifaini al-kasyifaini anu pada kandel duanana. anu pada kandel duanana Jadi janggot jeung godeg nu kandel mah mun jerona henteu kabasan teh di makpunya dimaafkeun gitu. Asali su ari anu katiluna asali suari anu katiluna
Eta goslul yadaini ngumbah leungeun dua. Eta goslul yadaini ngumbah leungeun dua. Ma'al mirfaqoeni sarta sikuna duanana. Ma'al mirfaqoeni sarta siku duanana. Sarta sikuna duanana. Sarta sikuna duanana. Arabi'u ari anu kaopatna. Arabi'u ari anu kaopatna. Eta mashu akoli sayin. Eta maslu akoli sayin. Mashu teh ngusapnya. Ngusap saeutik perkara. Ngusap sautik perkara. Mimbasa roti roksi. Mimbasa roti roksi. Tina bulu sirah. Tina bulu sirah. Au min sa'rihi. Ao min sarihi. Atawa tina rambutna. Atawa tina rambutna. Idza lam yahruj. Iza lam yahruj. Di mana-mana hanteu kaluar. Di mana-mana henteu kaluar. Naon al mamsuhu anu diusapna. Naon al mamsuhu anu diusapna. Minhu tina batasan sirah. Minhu tina batasan sirah. Bil madi ku dipanjangkeun. Bil madi ku dipanjangkeun. An hadir roksi. An hadir roksi. Tina batasan sirah. Tina batasan sirah. Eta maksudna teh rambut nu di tengah tandingnya. Rambut tengah mun teh mah asri jeung Omi di rambutna ditarik gitu tah kan panjang. Tah sakur anu ditarik kan dieu mun teh manya tah anu aya batasan sirah mah eta sah diusap nya. Tapi mun kaluar tina batasan sirah tah mun teh ceuk bapa nu ka di tandingnya panjangna tah banyak yang gitu kan usap ti dia wungkul teh sah teh. Ya kita rambut apa gaya kan ieu batasna. Ieu kan ditarik ka dia mun teh geus keluar ya. Geus keluar tina batasna ieu tah diusap geuna teh sah. Jadi kudu anu di jero batasan sirah nya. Eta cek bapa ge meh apik mah dah we basahin tangan ka tengah hulu we geus nya kitu kitu. Tahu hulu sirah? Perlu jelas hukum ada ya. Tamatkeun nih dikit lagi. Al khamisu ari anu kalimana. Al khamisu ari anu kalimana. Eta goslur rijlaini. Eta goslur rijaini. Goslur Goslur rijlaini. rizlaini. Jadi balelol kade. Ngumbah suku duanana. Ngumbah suku duanana. Ma'al ka'baini. Ma'al ka'baini. Sarta mumuncanganana duanana. Sarta mumuncanganana duanana. Nah, itu yang pardunya wudhu teh ada 6 ya. Ada 6. Ini yang 6 itu hasil istihad Imam Syafi'i. Begini ya. Dulu kan waktu Nabi masih hidup di Yaman itu tidak ada ahli hukum. Tidak ada kodi. Bahasa Arab mah kodi ahli hukum teh. Kalau kita mah apa ya? Hakim ya kita mah. Hakim. Kan di setiap kota harus ada hakim itu. Kemudian Rasul mengutus salah seorang sahabatnya namanya Mu'adz bin Jabal. Siapa? Mu'adz bin Jabal. Siapa Sri? Mu'adz bin Jabal. Iya, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz itu mau diutus untuk jadi kodi di sana. Ada yang mengatakan dijadikan gubernur katanya. Yang maksudnya gubernur itu pemimpin ya. Ada yang mengatakan menjadikan kodi ahli hukum gitu di sana. Nah sebelum Mu'adz berangkat dites ku Nabi Temi. Ya Mu'adz, kaifatak di ida idza aradalaka qada'un.
hai Muad kumaha carana mun engke anjeun disodoran kasus hukum gitu kan, mulai masalah kumaha gitu kan. Kata Muad, akdi bi kitabillah ya Rasulullah, muntah mah aya kasus disanghareukeun ka abdi, abdi rek memutuskan sesuai dengan kitabullah. Naon kitabullah teh? Al-Qur'an. Jadi lamun aya kasus hukum ku Muad bade dituntaskeun sesuai dengan Al-Qur'an, hukum-hukum dalam Al-Qur'an. Nabi diam, tanda setuju, diam sebentar, kemudian nanya lagi, Pak ilam takdi pi kitabillah kumaha Muad lamun Al-Qur'an teh nggak ada gitu, solusi hukum teh nggak ada, nggak ditemukan secara letterlek, nggak ada gitu. Berarti Nabi sudah memprediksi suatu saat akan ada kasus-kasus yang hukumnya tidak ditemukan secara langsung dari Al-Qur'an. Nabi pintar itu, dia pintar. Dan kata Muad teh kalau ada kasus hukum akan diselesaikan dengan memakai Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dipakai apa? Panduan hukum, standar hukum. Nabi diam, tanda setuju. Kemudian Nabi nanya lagi, kumaha lamun Al-Qur'an teh enggak ada gitu kan. Kata Muad, pabisunat ya Rasulullah, ya Rasulullah lamun teu aya Al-Qur'an abdi rek melian dina hadis. Sunnah Rasul itu maksudnya hadis. Jadi Nabi diam lagi, tanda setuju ya. Nah, jadi kita yang umatnya nih harus tahu bahwa hukum itu harus diputuskan berdasarkan Al-Qur'an. Kalau ada Al-Qur'an tidak ditemukan, baru dicari di hadis. Contohnya apa? Masalah talak misalnya ya, perceraian itu di Al-Qur'an ada. Masalah misalnya gini, di Al-Qur'an tuh ada perempuan ya yang masih mens, kemudian dicerai, ditalak oleh suaminya. Itu ditalak itu harus dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak mens ya. Kalau sedang mens dia talak itu namanya talak apa ya, talaknya jadi tapi haram kalau nggak salah, itu nggak baik gitu kan. Si istri lagi sakit ya, kalau lagi mens itu lagi posisi fisik perempuan itu sebenarnya sedang sakit gitu kan, datang bulan itu. Jadi dalam Al-Qur'an ada aturan kalau mentalak itu harus dalam keadaan suci, sedang tidak mens. Nah kalau si perempuan itu suka mens, nah ditalak dalam keadaan suci, maka lubar idahnya itu pada sucian ketiga. Gini, kan dia tidak mens, sedang suci ya, kemudian dicerai, ditalak. Nanti kan dia head lagi, terus suci, satu, head lagi, suci lagi, dua, head lagi, suci lagi, tiga, nah baru lubar idah. Ngerti nggak lubar idah, Mi? Jadi perempuan yang dicari oleh laki-laki itu ada masa idah, masa menunggu. Bilangan idah ternyata, idah ya hitungan hari. Jadi kalau si istri lagi mens, dicerainya lagi suci, biasa mens gitu, lagi suci, maka habis idahnya itu pada sucian yang ketiga, salah satu kuruin. Misal gini, ini suci nih ya, di sini dicerai, nanti kan dia mens, suci lagi, nah di sini dihitung baru satu ya, 3 bulan. Tunggu dulu, satu, ini mens lagi, suci lagi, dua, mens lagi, suci lagi, baru tiga, enggak 3 bulan. Kan mens itu rata-rata seminggu. Iya Ya. kan, oh suci. Berarti 3 bulan benar. Cerdas Umi. Lagi mens, lagi suci ya, lagi suci, dicerai ya, kemudian mens ya, suci, itu baru satu. Kalau dihitung suci dengan ini berarti 4 ya.
Nah, yang dihitungnya ini nih. Ya, ini. Jadi mah enggak kan ini Pak jatuh cerainya di sini. Men suci. Men suci. Men suci itu ada yang itu hijau. Nah, itu baru habis idah. Maksud idah itu begini, Mi. Jadi selama masih masa idah boleh dirujuk oleh suaminya. Oh, jadi semua 3 bulan itu teh Sebelum habis masa idah tuh bisa dirujuk. Jadi maksudnya si suami bisa kembali tanpa perlu nikah baru. Cukup mengatakan roja tuki, aku kembali padamu, gitu. Oh silakan. Tapi kalau udah lewat masa idah, udah 3 sucian, tidak dirujuk juga, tapi pengen kembali, nah itu harus nikah awal, nikah lagi maksudnya, nikah baru lagi, paham? hajatan deui. Aja tanda ya tahu ya, nah kudu mas kawin deh. Biar kalian ngerti, harus jelas itu. Bapak, tapi pas bulan ketiganya, misalkan minggu kan sebulan teh ada 3 sampai 4 minggu. Misalkan haidnya teh di minggu ketiga, nah terus berarti kan seminggu setelahnya teh berarti sampai akhir bulan kan? Berarti sampai akhir bulannya teh batasnya teh itu. Enggak, pokoknya begitu sucian aja, begitu suci. Misalnya mens nih, mens. Terakhir nih ya, yang ketiga itu ya. Tadi misalnya nih maghrib. Beres mens teh. Isya teh udah adus kan? Nah, udah di situ batasnya. Belum dirujuk ke suaminya, udah atau harus kembali kawin lagi akan gitu. Beres mandinya. Nah, iya, pokoknya udah adus kan? Udah suci. Kadang kan udah adus oke suka keluar lagi, ya itu mah belum dihitung, masih mens berarti harus yakin, yakin tidak keluar lagi gitu. Makanya kita mandi kan, udah yakin nggak keluar lagi baru adus, paham? Nah itu nih kalau orang suka mens ya, suka mens. Tapi Bapak ulangi lagi ya nih, misalnya si laki-laki itu kan punya hak 3 kali talak ya, 3 kali talak. Misalnya tadi kan suci ditalak ya, kemudian men suci, nah sebelum suci nih dirujuk, berarti kembali lagi kan bareng lagi, misalnya dicerai lagi 2 talaknya nih ya, sedih ya, sama itu 3 sucian lagi, sebelum 3 sucian beres, belum habis dirujuk lagi 2 kali balik ya. Nah udah 2 kali balik nih, kemudian nanti dicerai lagi, udah 3 talak, nah itu mah nggak bisa dirujuk, paham? Jadi cuma yang 2 yang bisa dirujuk teh, talak yang 1 dan kedua. Kalau dijatuhkan lagi talak ketiga, habis udah talaknya. Itu mah walaupun ada idah 3 kali sekian udah nggak terpakai lagi gitu, nggak berlaku maksudnya. Udah talak terakhir mah. Nah kalau talak terakhir nih masih mau misalnya handuk dicerai gitu, bikin kembali lagi, nah itu mah harus keselang, Mi. Jadi si istrinya itu harus nikah dulu sama orang lain, rumah tangga seperti biasa gitu, harus keselang. Udah dicerai sama orang lain baru bisa sama suami yang pertama. Urut batur. Ini mah hukum ya, harus ngerti kalian. Biarin lucu juga, yang penting ngerti. Nah itu repotnya. Dulu pernah ada Mang Awai pernah meminta kayak saha eta mah ieu naib cenah Mi, naib. Geus 3 kali tah ditalak. Aduh yang balik deui kan kudu kaselang. Temen nawe disogok, mana bere duit ya kawin pamajikan, mantan pamajikan kuring gitu nya. Kayak mun geus dipake ku maneh dicerai ku urang heug cenah gitu. Dibayar dikasih uang kan ditikah we ke temanna. Aya geus dipake ditanya, "Kumaha geus dipake geus?" "Sok cerai cenah rek we." "Embung ah." Rugi. So tuh. Ngerti Sri? Ngerti ya? Makanya silakan itu, makanya jangan sembarangan laki-laki tuh ya. Sedikit cerai itu nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Jadi makanya waktu nikah itu sebaiknya
tidak usah mengatakan sega taklek. Ada kan nih sebelum nikah itu nanya sega taklek dulu, bapak mah enggak. Apa sih kata? Sega taklek itu jadi ucapan perjanjian. Misalnya jika saya tidak menafkahi 3 bulan berturut-turut, jatuh talak gitu. Sega taklek kayak gitu perjanjian. Kemarin Kang Eren sama Tete juga enggak, oh enggak salah. Enggak tahu baca kan ya. Kang Eren mah sama baca sega taklek ya. Kalau enggak salah. Bapak mah enggak mau, sejak awal juga niatnya katanya enggak mau nyerai. Soalnya kan keluarga bapak ya cerai kan. Malah bapak niat kawin orang mah mau juga kulit orang gitu. Nu jelek nama jangan dicil ya walaupun orang tua kita gitu kan. Emang keluarga bapak nyebut sega taklek itu? Bukan bercerai. Nini bapak, nini Ahun sama Aki Dedening. Nah itu kan ayah bapak yang asli mah itu Ki Deden. Jadi cerai juga waktu bapak masih kecil Sri, nggak tahu apa juga. Mungkin usia 4 atau 3 tahun lah soalnya. Begitu SDT udah nggak sama bapak gitu ya. Jadi orang tua bapak tuh janda gitu. Jadi bapak Ahun mah bapak Teres tapi bagernya gitu ya. Dulu bapak mi pernah ada rasa apa? Kenapa kok orang tuh cerai gitu ya? Pernah gitu. Tapi karena bapak ngaji pesantren belajar bahwa memang kan kehidupan mah diatur ku Allah ya. Nah, jadi kadang gitu Sri. Jadi orang tuh bersatu untuk melahirkan kita. Kalau memang kemudian cerai kan bukan mereka bersatu untuk berumah tangga gitu. Jadi rumah tangga henti lila gitu. Paham ya? Jadi masalah cerai itu begitu. Bagaimana kalau misalnya orang itu mencerai istrinya lagi hamil? Indosiar. Nah, Indosiar. Banyak pertanyaannya ya. Baru ke 2 bulan gak dicerai. Karunya. Makanya sebenarnya masalah pertengkaran itu yang jadi kalau udah rumah tangga masing-masing ego pada ego ya, keras pada keras, ya patah salah satu. Makanya di namanya sendiri mah ayah repok nih ya. Kalau suami marah-marah, istri diam aja gitu. Kalau istri diam nggak melawan, nanti si suami itu kalau udah nyadar tuh jadi menyesal kenapa marah. Jadinya kayak istri. Pilamun istrina ngang deui. Wah, itu rame kan eta mah. Udah tinju lah. Tinju. Nah, kalau sedang hamil nih, dicerai. Nah, itu mah idah nate nunggu lahir anaknya. Tapi kalau belum idah, belum selesai, dirujuk bisa, paham? Cuma kalau nggak dirujuk, nah lahir orang anak nate. Nah itu harus dengan kawin yang baru. Modal deh. Hah? Ayo, lupa lagi non. Kan nunggu lahir. Maksudnya gini. Ya masalah dan ntar ini mah sedang masa ininya aja nih idahnya dulu kita itu biar kamu ngerti ya. Jadi perempuan itu dicerai itu ada dalam dua keadaan, ada yang sedang hamil, ada yang tidak hamil tapi masih mens ya. Kalau yang tidak mens mami itu teh 4 bulan 10 hari ngitung ininya gitu masa idah nate kalau nggak salah. Arba'ata ashurin wa asro 4 bulan plus 10 hari. Berarti berapa? 120 hari ya? Kan 4 bulan teh 4 kali 3 berapa? 120 plus 10 hari. Ya, sebenarnya 130 hari ya. Salah arba'ata ashurin wa asro. Jadi 4 bulan plus 10 hari ya. Kalau yang tidak mens. Kalau yang mens mah 3 kali sucian. Tapi kan beda jauh lah jarak nanya. Tapi nu paling jauh mah eta nu hamil. Misalnya hamil baru 2 bulan dicerai berarti genep bulan kemudian baru habis idahna. Tah, nu sok masalah teh kieu mi. Ini wanita dicerai sama suaminya ya. Sedang hamil. Nah, itu tidak boleh dinikahi sama laki-laki lain sebelum
dilahirkan. Atau misalnya si suaminya meninggal, nih istrinya lagi hamil, suaminya meninggal, itu juga sama, idahnya itu harus dengan melahirkan. Jadi sebelum melahirkan, wanita hamil ini tidak boleh dinikahi sama laki-laki lain karena dia ditinggal mati oleh suaminya. Bagaimana kalau misalnya hamilnya kecelakaan? Itu mah nggak punya suami. Paham? Itu mah boleh lagi hamil juga dinikah sama siapapun. Kalau ada yang mau misalnya. Nah, masyarakatnya ente ngebedakeun eta mi. Pikiran teh asal hamil ya menang dikawin gitu. Bukan, lihat kasusnya. Kalau hamilnya karena memang ditinggal mati oleh suaminya, nah itu yang harus menunggu sampai melahirkan baru bisa nikah lagi gitu ya, seri ya. Tapi kalau tidak punya suami tapi hamil, nah itu mah boleh nikah walaupun sedang hamil. Ngerti nggak Mi? Harus paham ya. Kan banyak yang gitu kecelakaan misalnya. Jadi terlalu nakal belum menikah tapi udah kayak suami istri gitu sampai hamil misalnya. Nah, pas udah hamil yang tadi kawin kabur lagi dah. Ada setan eta mah itu mah hati-hati ya. Makanya kita mah harus banyak berdoa. Ada hakikatnya mah Allah kan yang ngajadikeun teh. Jadikan segala perkara biar kita bahagia harus dekat dengan Allah. Jangan jahat, jangan curang. Sifat-sifat baik teh dipelihara gitu. Biar terus jadi akhlak kita gitu. Jadi ada beberapa masalah tentang talak tadi ya, karena kalau wudu mah Bapak yakin kalian udah paham maksudnya ya. Tadi sampai berapa? 5 ya? Berseluruh dilayani, nah hiji deui tamat. Asa disu ari anu kagenep teh eta tartibu. Tartibu ieu mah nya. Asa disu ari anu kagenep teh eta tartibuhu tartibna. Jadi tartib itu misalnya di Al-Quran disebutkan membasuh muka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki kan? Nah itu diikuti, itu sebetulnya tertib. Jangan misalnya pertama wudhu ngusap kepala dulu, baru seenaknya basuh kepala, baru basuh muka, baru kaki, baru tangan misalnya, itu nggak tertib. Gampang itu banyak, paham? Jadi parurutnya ada 6. Pertama niat dalam hati ketika membasuh muka. Kedua membasuh muka ya, yang batasan muka itu disebutkan tadi kan dari atas ujung ujung apa jidat dari bawah ujung dagu yang di pinggir antara telinga dengan telinga ya. Kemudian mengusap kepala ya. Nah itu kalau mengusap rambutnya harus yang ketika ditarik itu tetap ada di batasan kepala ya. Kemudian yang keempat apa tadi? Membasuh kedua tangan hingga sikut. Kelima membasuh kaki hingga memuncangan ya. Keenam tertib. Alhamdulillah. Udah dulu ya.